Ya, kita akan memulai ibadah ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Mohon maaf nih kalau yang di Zoom tidak dengar ada keyboard. Minggu depan kita akan perbaiki ya. Tidak bisa akan mengganggu hati kita untuk memuliakan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan. Kita akan satukan hati dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bangun di hari ini Tuhan. Bisa melakukan aktivitas, bisa merasakan jamahan-Mu. Terima kasih untuk tempat yang luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Lusindo Tobing. Terima kasih untuk pemusik, singer, dan para jemaat yang ada di tempat ini dan di Zoom. Tuhan, Engkau sertai kami. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau Tuhan dalam 1 jam ke depan ini, hanya nama-Mu yang kami muliakan dan kami tinggikan. Biarlah Engkau tersenangkan dengan apa yang kami lakukan untuk-Mu saja Tuhan. Roh Kudus, pimpin tempat ini, pimpin hati kami, pimpin jalur internet kami. Hanya Engkau yang berperkara di kebaktian ini. Dari sekarang, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mumpung di sini bisa berdiri, saya yakin semua pada kangen untuk berdiri. Kita akan berjoget, kita akan bertepuk tangan, kita berbahagia untuk Yesus. Yang di Zoom mau diri juga boleh, nggak kelihatan kan? Kita katakan, besar dari yang kuharapkan. Kita tinggikan nama Yesus. Besar dari yang kuharapkan. Dari segala yang kulihat, memberikan kekuatan, memberikan berkah hebat. Katakan bersama. Kayaknya di sini semuanya sudah punya KTP ya. Siapa yang belum punya KTP? Kayaknya ada yang lebih muda nih. Sangap. Oh, Bapak di bawah umur berarti ya. Nanti kita kena ketenaga kerjaan. Tapi ini Pak Pendeta akan bicara mengenai KTP yang beda kartu. Jadi kita akan melihat apakah KTP yang Pak Pendeta katakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita melihat hati kita. Kita udah bawa apa aja buat Tuhan. Gak usah jauh-jauh, hari ini aja. Pagi ini. Apakah kita membawa senyuman untuk Tuhan? Apakah kita membawa kebahagiaan untuk orang-orang sekitar kita? Ya Tuhan, kami mau Tuhan membawa yang terbaik bagimu, bagi orang sekitar kami, bagi perusahaan kami, bagi keluarga kami. Biarlah lagu ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami membalas yang terbaik bagimu Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ku hilangkan korban syukurku
melarimu. Katakan, ku bawa kepadamu. Bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahan ingin ku ingin Engkau. Saya undang untuk berdiri. Jangan pernah yang mengalir di hatiku sebagai persembahan kami itu. Kami rindu terus melakonkan dengan nyata apa yang Kau firmankan. Roh Kudus bertahtalah dalam hati pikiran kami, on-site maupun online. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu nge-grab kami, merengkuh kami, bahkan memeluk kami dengan kasih sayang. Kami yang seringkali bandel, Tuhan, maunya tergoda, lari, bahkan membelakangi-Mu. Siang ini kami mau belajar kembali lagi, balik lagi, dan sujud menyembah-Mu. Dan ini aku, utuslah aku, ini kami. Pakailah kami Tuhan untuk melakukan sabda firman-Mu. Berbicaralah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang. Bilang kiri kanannya, udah bulan Juni, kan mungkin nggak sadar ya. Udah bulan Juni, udah tengah tahun. Bilang kiri kanannya, bilang. Udah tengah tahun, saudara. You know, ya, betul. Perjalanan setengah, ini sebelum buka Alkitab, itu momentum yang paling bagus untuk kita refleksi, tetapi juga ada rekomendasi. Betul? Refleksi, untuk kita coba lihat apa yang belum, apa yang salah, apa yang kurang. Check and recheck. Tapi juga rekomendasi untuk kita lebih naik tinggi, lompat tinggi, atau melakukan dalam tugas pekerjaan. Tadi doa dari Angel memimpin kita semua. Untuk kita lebih baik di perusahaan dan setiap bagian divisi kita. Oke, sekarang buka Roma 5 teman-teman dan Bapak Ibu. Roma 5. Di handphonenya ada Alkitab? Oke. Roma 5, kita masih TB1, sekarang sudah ada terjemahan baru 2, LAI mengeluarkan. Nanti baca lengkap ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi kita mau, karena waktu yang sedikit, kita fokus di ayat 2 sampai dengan 5. Oke. Izinkan saya baca dulu. Ya. Roma 5 ayatnya yang kedua sampai dengan kelima. Demikian sabda Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5 terakhir. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang berbahagia dalam mereka dengar firman Allah dan sungguh-sungguh merefleksikan dengan kuat. Yang jauh-jauh lebih penting apa teman-teman melakukannya. Haleluya. Kita lihat ayat 3. Coba ayat 3. Yang online juga bisa lihat ya. Dan bukan hanya itu saja.
Jadi ada begitu banyak penjelasan dari rasul yang luar biasa ini. Siapa? Rasul Paulus. Namanya dulu siapa teman-teman? Saulus. Kita tahu proses perubahan S ke P, Saulus ke Paulus. Jatuh dari kuda, diterangi di jalan menuju Damsyik. Ada perubahan. Dia mengikut Yesus bukan sekadar mengikut, dan kemudian dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja. Jadi kembalikan kepada setiap poin kita, hidup kita, perspektif kita. Dulu belum kerja, sekarang bekerja. Saya mau berkata di awal firman ini, saudara, pekerjaanmu dari Tuhan. Nah, mulai sekarang saya mau gugah kita benar-benar dengan KTP kita ntar lagi. Wah, apapun yang ada pada kita bukan milik kita. Gak usah songong, betul saudara? Semua betul-betul grace dari Tuhan. Itu reflektif kata yang awal itu. Dan bukan itu saja. Lalu ayat 3, kasih lihat lagi. Kita malah bermegah juga dalam, apa di sana nih? Sekali lagi, kita malah bermegah dalam apa? Kesengsaraan. Jadi paradoksnya dapat tuh teman-teman. Kalau semua berkat yang kita dapat bukan milik kita, rupanya bagian kita adalah kesengsaraan. Waduh, betul? Lihat, kata kesengsaraan didahului dengan kata bermegah. Saudara, kita seringnya bermegah dalam pencapaian, achievement. Kalau udah bisa dapat ini, dapat promosi, diakui, lalu kita tempel sertifikat, tanda kelulusan, tanda penghargaan, piagam, segala macam, piala. Tapi jarang, dan hari ini kita mau belajar, yuk bermegah di dalam kesengsaraan. Jadi mengakui bahwa semua adalah bukan milik kita, itu kesengsaraan. Dan kesengsaraan yang seperti inilah yang Tuhan mau untuk kita masuki lebih lagi di pertengahan 2023. Saudara, mari pulang sebentar lagi. Kita memaknai hidup kita untuk melihat bahwa yang selama ini kesengsaraan, penderitaan, kalau boleh lebih global, 2,5-3 tahun kemarin, penyakit, pandemi, puji Tuhan sudah masuk dalam endemi, tapi kalau sakit lagi harus bayar sendiri gitu saudara-saudara. Ada kesengsaraan baru lagi, benar? Ketika naik level jabatan, ada tanggung jawab yang lebih berat, ada bagian porsi yang lebih luas. Ketika engkau boleh naik kelas, ada ujian yang lebih sulit lagi, ada tantangan. Seperti game yang masih sering kita gunakan juga main kalau lagi cari ketenangan, betul? Game kalau level nggak naik, nggak bisa saudara, nggak seru. Seperti bola, ya puji Tuhan, juara di SEA Games kemarin lawan Argentina, puji Tuhan kalah 0-2, betul? Iya, itu hebat. Dan kita terus berdoa untuk negeri ini, bagaimana tantangan demi tantangan. Akhirnya kita lihat, iya ya, kalah 0-2 kok malah seneng gitu ya. Tapi bagaimana kalau bagaimana nggak seneng kalau lawannya adalah Argentina, betul saudara? Anda ngerti sekarang bagian ini. Jadi kalau Anda dan kita cuman bagian-bagian yang, kalau Yesus bilang gini, tolak perahumu lebih dalam. Waktu Yesus menjumpai pertama kali murid-muridnya ketika dia baru bangkit, murid-muridnya baru selesai, mereka dari orok, dari bayi adalah nelayan. Betul saudara? Baru selesai menjala ikan. Dapat? Nggak dapat. Ya kan? Yesus bilang pergi lagi ke tempat yang dalam. Saudara, kalau kita cuma main di tempat yang dangkal, yang cetek, teman-teman kita nggak bakal dapat apa-apa. Perahu kita pun nggak jalan. Bisa sekarang? Saya mau cepat lagi. Lihat nih. Kalau bagian ayat 3 ini, koma, titik setelah titik, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, ini dia. Ini dia K dari KTP kita. Sama-sama bilang, ketekunan. Lagi, ketekunan.
Bilang kiri kanan, tekun, udah wes, jangan malas-malesan lah. Ya. Yang pertama, nih, tekun. Jadi kita bisa ada seperti sekarang untuk tekun. Bukan untuk sombong dan berkata, lihat nih, kalau bukan karena gua perusahaan ini nggak jalan. Kalau bukan karena saya, panitia ini nggak bisa berlangsung. Kalau bukan karena gua, pelayanan ini nggak bakal ada. Aduh. Halo? Mungkin Anda nggak ngomong. Mungkin kita nggak tergoda untuk bicara di verbal. Tapi di hati pikiran kadangkala kita bicara seperti itu. Itu? Coba lihat ruangan ini. Saya masuk pertama ruangan ini. Ada tadi 1-2 yang nelfon. Sebelah mana ruangannya? Sebelah mana? Betul nggak, Jal? Ya. Itu berarti memang kita baru kan ke sini. Coba lihat keindahan ruangan ini. Saudara, kita jadi kecil banget, benar nggak? Ya kan? Kalau kita pindah ke ruangan yang lain, itu jadi kayak tinggi besar gitu kan? Anda ngerti maksud saya? Kemarin saya dan keluarga diberkati boleh ke Titlis namanya, itu di Swiss. Gunung es tinggi. Kita tuh kayak nggak ada apa-apanya teman-teman. Dan nggak berhenti untuk mengucap syukur, memuji glory pada Tuhan. Semuanya es abadi, kita berada di tempat puncak, jadi kecil sekali. Belum ada apa-apanya sama sekali. Saya mau kembalikan ruangan ini sekali lagi. Yuk, mari pertanggungjawabkan. Betul saudara. Saya nggak tahu untuk minggu depan apakah di ruangan ini lagi, atau di ruangan lain, atau kembali ke lantai 25. Ini lantai 5 ya. Ya, 25 ke 5. Oh, biasanya kalau makin bawah makin keren katanya begitu, atau makin atas gitu ya. Tapi itu hitungan dunia. Tapi yang dilihat oleh Allah apa? Hati. Hati yang tekun. Saya bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman untuk boleh menyanyi bersama, beribadah. Plus yang online berapa tadi? 2.000 orang begitu? Betul? Nanti sebentar kita kembali ke dalam pekerjaan kita. Saya mau buka Alkitab, di depan ada sekali lagi Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat apa di sana? Binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan. Sekali lagi, makanan yang bertahan. Kalau dalam biblika, penafsiran, hermeneutik, langsung tuh ditautinnya, kalau bahasa Facebook ya, ditautinnya ke mana, konteks perjanjian lama. Ingat mana ya teman-teman? Pagi datang seperti embun, lalu beberapa menit itu jadi kayak seperti salju, kapas. Kita langsung ambil gitu ya, lalu bisa dimakan. Tapi catatan dari Tuhan, ini juga soal ketekunan kan? Ambil secukupnya. Dan jangan lewat matahari terbenam, jangan ditimbun. Kita seringnya nimbun, itu saudara. Jadi kalau engkau punya banyak berkat, share, bagi. Udah sering dengar, sekarang saya mau gugah lagi. Jadi arti ketekunan bukan sekedar cari-cari, kumpul-kumpul, timbun-timbun. No. Tapi bagaimana engkau tekun, bikin sukacita banyak orang. Bikin bahagia orang lain. Bisa? Bikin satu kalimat, beberapa kata kiri atau kanan orang di temanmu, kau bikin tersenyum sekarang juga. Bisa dipikirkan sebentar? Gak usah lihat dulu, jangan lihat dulu. Oh udah langsung, oh ya. Oke, udah langsung ya. Ya, oke, hitungan ketiga, tolong dipikirkan. Saya mau kita sepakat dulu deh, komit untuk kita ya bertahan sampai kepada yang kekal. Untuk apa, saudara? Anda tahu rahasia bertahan untuk kekal? Ya, ini baterainya udah nggak tahu nih gimana, tetapi nggak apa-apa. Baterai untuk hidup yang kekal adalah sukacita. Oke, siap 1, 2, 3 nanti ya. Kiri atau kanan yang mau dibikin sukacita? Tuh, 2, 3. Yuk, katakan sesuatu sama dia. Iya. Gimana Bu? Pemusik? Tuh, lihat.
Tuh lihat. Waktu apa? Bohong. Ngomong bohong, jangan dong. Jangan dong. Oh ganteng, ganteng. Iya. Iya. Eh, waktu kita ketawa, ya orang di sebelah kita sadari ketawa, ruangan ini jadi tambah terang, betul? Bisa ngerti maksud saya? Tapi kalau kita diem, nggak ngerespons, saudara-saudara, engkau membagikan sebuah kepasifan untuk membuat dunia ini akhirnya tidak ada nilai surgawi. Orang yang bisa jadi saluran berkat adalah yang bersuka cita. Pekerjaanmu nggak bakal jadi berkat kalau engkau nggak bersyukur dan bersuka cita melakukan. Benar? Dan bertekunlah di situ. Saya terusin dulu tadi ayat dari Yohanes. Coba buka lagi. Sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia, siapa dia? Tuhan Yesus Kristus kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan memeterai. Iblis tadi dikalahkan, tadi lagunya kan? Oleh kuasa dan hikmat. Jika Allah di pihak kita, nah itu kata-kata Daud tuh sebetulnya. Daud ngomong gini, hai maut, manakah sengatmu? Benar nggak? Baru diambil pemaknaannya, sebetulnya Daud diwahyukan oleh Allah, tapi Yesus kemudian dan dia Tuhan itu sendiri. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Kuk itu yang dipasang di atas kebo sapi kalau bajak sawah. Kuk yang kupasang itu enak. Nah saudara, jadi lihat, indikasi engkau tekun, sukacita. Indikasi kita melakonkan hidup kita dengan betul-betul serius, sungguh-sungguh, adalah bersyukur, bersukacita, bergembira. Engkau akan jadi berkat. Ya, nah, dengan meterainya, kalau balik lagi ke bagian kita, saya mau kasih satu sosok ini lagi. Ini dia Paulus. Itu kota Roma. Teman-teman, rahasia kecil dari teks kita, sekali lagi titip benar, ya. Tolong baca bagian ini semua, ya, ayat 1 sampai ayat 11. Dia waktu nulis surat ini dengan hikmat Tuhan tentu, itu belum pernah ke Roma. Coba bayangkan itu, saudara. Tapi kalau kita baca, ya, dan orang tentu yang membaca pada saat itu, sampai hari ini, saudara-saudara, kayaknya dia ada di depan kita, betul saudara? Dan Paulus seperti sudah berapa kali dan bahkan sudah pernah dan lama sekali tinggal di Roma. Roma pusat kebudayaan, ya, kerajaan Roma, bangsa Israel, kemudian menjadi salah satu jajahannya, termasuk anak-anak Tuhan kemudian menjadi yang ditindas. Colosseum, Gladiator, film, betul, saudara, adalah saksi di mana pengikut Kristus itu sampai diadu dengan singa. Ya habislah, kalah lah, betul saudara. Apapun lah, bagaimanapun kita jagonya, ya kalau ditandingin sama singa, harimau yang kelaparan ya habis. Tapi itu yang kenyataan terjadi. Jauh setelah Paulus memang. Tapi konteks Paulus, kesengsaraan yang dialami apa? Masuk penjara. Betul saudara? Padahal dia asli kelahiran, KTP dia itu, KTP yang benerannya ya maksudnya ya, adalah Roma. Dia sampai bilang, saya orang Roma. Tapi saudara, rupanya apapun alasan yang dinyatakan, karena dia pengikut Kristus dan tidak mau ingkar, dia tetap dimasukkan ke dalam penjara sampai mati. Saudara-saudara, Paulus pernah ke Roma, akhirnya pernah. Tapi bagian ini mengajarkan kita satu hal, lihat. Ketika dia memimpikan, melihat Roma, saudara-saudara, Tuhan membuat satu hal yang indah dalam hidupnya. Dia membawa sebuah bagian nih, kata-kata tadi, diterusin, maka kita dapat KTP.
yang sesungguhnya. Ya. Coba lihat bagian ini, dilanjutin. Kenal lambang ini? Iktus, ikan. Kristus. Lambang ini simpel, sederhana, tetapi ini memunculkan banyak arti dan pemaknaan yang dalam dan luas. Iktus adalah sebuah Iktus adalah sebuah PIN kalau kita zaman sekarang. Anda punya KTP, lalu harus mengurus sesuatu, oke. Tapi seringkali kartu tidak terpakai, misalnya ATM, kalau nggak ada PIN. Betul, saudara? Kalau kita buka handphone, dibikin password, orang nggak bakal bisa buka kalau nggak password itu kita tahu. Betul, saudara? Jadi gini, kalau kita ketemu, kita orang asing berdua ketemu, ini contoh saja, di jalan, di pasar, lalu kita untuk memastikan bahwa dia adalah pengikut Kristus atau enggak, oh ya, waktu itu seperti saya katakan tadi, mereka mengalami penindasan luar biasa. Nanti klik pulang, waktu kita sedikit, di Google klik aja, katakombe. Oke, Iktus, kita sudah tahu, ICHTUS, kalau katakombe biasa. Itu bukti sejarah yang paling real, membuktikan bahwa pada zaman itu orang-orang Kristen ditindas habis-habisan. Ya, seperti tadi di Gladiator, tapi sampai akhirnya melindungi diri mereka, ngumpet di lubang-lubang. Kalau kita sekarang sebut bunker-bunker gitu ya, saudara ya. Lalu hidup di situ beberapa generasi, ya, bersekutu di situ, berdoa terus tekun di situ, sampai dimakamkan di situ. Nah, waktu itu kalau mereka keluar dari persembunyian dan bertemu untuk memastikan, maka ada password ini. Jadi saya akan dengan telunjuk saya atau dengan ranting pohon atau dengan kayu, lalu di atas tanah saya akan buat misalnya yang lengkung ke bawah. Shoot, begitu. Kira-kira Bu, Anda akan lengkapi, oke, lengkung ke atas. Itu berarti kita sama-sama pengikut Kristus. Tapi kalau ibu bukan pengikut Kristus, saya bikin lambang lengkung bawah, ibu akan bilang apa? Apaan sih lu gitu ya? Ngapa kita orang Betawi bilang? Itu? Ini keterangannya. Coba kasih lihat. Kristus, Yesus Kristus, anak Allah, Savior, Juru Selamat. Apa yang mau kita maknai? Bukan sekedar tempel ini di mobil dan motor kita. Bukan sekedar ini taruh jadi pembatas Alkitabmu, atau di ruang tamu kita, atau di ruang tidur kita. Tapi saya mau tantang kita lebih lagi, ayo Iktus dalam pekerjaanmu. Amin. Hadirkan Kristus dalam hidupmu. Dan ketika Yesus Kristus adalah juru selamat, kita hadirkan, saudara-saudara, kita akan lebih simpel, kita lebih sederhana di dalam memaknai hidup, dan kemudian kita akan menghadirkan dia dengan seluruh senyum, tawa, pemikiran yang segar, lebih terbuka, mau merengkuh, bisa bekerja sama lebih lagi dengan banyak orang, dan lebih sungguh-sungguh bekerja di dalam tugas tanggung jawab yang paling berat sekalipun. Yang kedua, tahan uji. Bilang kiri kanannya, lagi kayak tadi, tahan uji. Woi, tahan uji, bilang tahan uji. Ya. Ya. Saudara bertanya, ruangannya di mana? Gitu. Kayak tadi tuh. Kadangkala dinyatakan sebagai kelemahan kan? Enggak, saudara. Saudara, kalau Anda, apalagi perjalanan jauh, Anda harus lebih sering bertanya. Dan untuk bertanya itu perlu keberanian. Betul, saudara? Kadangkala kita mati, dimakan gengsi kita sendiri. Enggak usah betul? Ya? Saya mau Anda berani untuk bertanya. Tentu bertanya pada diri sendiri. Lalu menertawakan kekurangan kita sendiri. Tapi juga bertanya orang-orang di sekitar kita. Oke, yang lebih lagi orang yang dekat. Tapi juga bertanya kepada siapa saudara? Tuhan. Nih, tahan uji. Itu kalau firman ada bilang, kamu nggak bisa maju kalau orang melangkah sehasta saja.
Sahasta itu ini teman-teman. Bapak Ibu dan saudara. Jarak lengan orang dewasa. Sahasta itu adalah jarak orang melangkah. Orang dewasa melangkah normal. Jadi tahan uji itu adalah yang kita kenal bahasa yang sering kita ucapkan step by step. Sahasta itu adalah dikit demi dikit demi dikit demi dikit. Coba lihat ayat 4 sampai 5. Ya, nanti baca ulang lagi. Dan ketekunan K menimbulkan apa saudara? Tahan uji. Jadi kita nggak bisa step by step ketekunan. Kalau kita nggak terus lakukan lagi. Dan setiap apa yang kita nyatakan, belokan demi belokan, kalau kita ke puncak tuh ada banyak belokan. Betul teman-teman? Pekerjaan, keluarga, ya kan? Dulu belum bekerja tadi sudah dikasih pekerjaan. Ada lagi pergumulan. Ya kan? Belum menikah dikasih pasangan hidup. Udah berkeluarga, mana anaknya? Iya loh, ada lagi. Itu saudara, anak udah 1, mau kok cuma 1, nggak tambah, kasihan dong gitu. Terus kan anaknya udah 3 nih. Oh, nggak tambah lagi, Bu. Terus aja, betul saudara. Saudara, tuntutan dunia nggak akan berhenti. Setiap bagian akan menjadi kekuatan kalau nih, seterusnya nih. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Ketekunan, tahan uji, pengharapan. Saudara, saya mau Anda sampai di puncak. Di kelok-kelok. Setiap kelok-kelok itu, di balik kelokan itu kita kan nggak tahu ada apa. Bener nggak? Coba kalau bayangin kelok-kelok. Setiap di balik bukit, setiap kelok itu kita nggak tahu nanti ada apa di situ. Ada motor, ada orang, ada bus, ada mobil yang kenceng. Tapi saya mau bilang saudara, kalau engkau tiba dan kita tekun, tahan uji, saudara, di balik pergumulan, bukit pergumulan itu yang kita nggak tahu, ada berkat dari Tuhan Yesus untukmu. Bisa sekali lagi saya ulang, mohon izin, maknai, bawa dalam kehidupan. Pergumulan apapun yang sedang sekarang Anda hadapi. Ya, nazar, kerinduan, doa, cita-cita. Di balik belokan, pergumulan atau bukit yang bahkan paling besar sekali. Lakukan dengan terus tahan uji di dalam Tuhan. Diuji itu naik kelas. Di balik itu ada berkat Tuhan. Ya? Kalau Anda jadi murid, kita jadi murid di kelas, guru atau dosen nggak pernah bilang, anak-anak, minggu depan kita akan cobaan. Kalimat selalu Pak Bu, ujian. Artinya tahan uji itu ada konsisten di dalam ujian demi ujian demi ujian. Saya tambahin, di dalam Kristus dia sudah ada siapkan berkat. Siapa yang mau ujian, tahan uji, dia akan makin dapat berkat. Betul? Baru ada puncak, pengharapan. Pengharapan itu puncak. Jadi kita bisa lihat waktu di puncak, oh iya ya itu tadi jalur yang saya lewati, kelokan-kelokan. Apalagi udah senja, nyala lampu. Kalau ke Lembang, ke Bandung, ke puncak, kita bisa lihat lampu-lampu dan jalan-jalan, betul saudara. Oh indah, indah sekali. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yuk, sekarang kita tiba. Sama-sama bilang KTP. Ketekunan, tahan uji, pengharapan. Lebih kenceng yuk tuh digabung 3 ya. Ketekunan, tahan uji. Iya. Saya mau Anda berdua seperti Tuhan Yesus utus muridnya. Oke, ini closing kita. Silakan berdua. Berdua. Bukan bertiga ya. Bukan berempat, berdua. Ya, oke. Ya, siapa saja. Sama-sama, ya. Dua. Ah, tuh kan. Ah, keren. Sip. Ya, sip. Dua. Ya. Mana? Dua. Ini? Dua ini? Oh, situ. Oke lah, bertiga. Ada yang bertiga. Oke, nggak apa-apa. Oh, berdua. Pas. Oh, puji Tuhan. 2 menit aja.
Ini closing kita. Oh yang di Zoom, oh iya, dua-dua, sorry. Sorry Bori, waduh, sorry. Ini tuh mau mengenai KTP teman-teman, Bapak Ibu, ya. Kalau ada teman, tarik aja, ya, siapapun di kiri kanan. Kalau sendiri nggak apa-apa, bayangin aja Anda berdua, gitu ya, saudara ya. Praise the Lord, oke? Nggak apa-apa. Nanti dilakonkan berikutnya boleh, refleksinya lanjutan. Saudara-saudara, saya mau Anda memasukkan satu kata dari cut atau T atau P. Betul? Tapi diawali dengan, saya mau Anda curhatlah kata-kata sederhananya gitu. Ada, ya kita sebut tantangan. Pergumulan apa yang sedang Anda jalani, hadapi sekarang ini? Betul? Itu jadi rahasia pasangan aja, nggak usah diumbar kemana-mana. Betul? Sepakat ya? Betul ya? Ya udah tahu kok Pak, satu kantor udah tahu. Oke lah, oke, nggak apa-apa. Oke. Ya minimal satu divisi udah pada ngertos, ngerti ya? Ya. Mungkin hari ini Anda sedang ada pergumulan, tapi saya mau kita lakukan betul KTP ini. Saya mau Anda merespons curhatan dia. Tolong dengerin lebih definitif. Kadang-kala kita glimpse lewat gitu aja kan. Denger gitu ya. Tapi nggak tahu gitu ya. Saudara Anda ngerti nggak? Kalau waktu kita ngedengerin itu sudah 75% membawa kelegaan. Bener. Istri saya psikologi. Ya, kami sering ngobrol. Tapi kalau Anda respect, menghormati, dan merespons, saudara akan membuat ngobrolan Anda 95% membawa kelegaan. Bisa? Tuh musik udah berjalan tuh. Saya nggak ngomong musik gitu, enggak ya. 2 menit aja, saya mau Anda dengar, lalu ngerespons. Tapi gunakan waktu merespons satu kata dari K atau T atau P. Bisa? Tuhan akan kasih hikmat. Saya akan buktikan ini di akhir ibadah kita. Nanti gantian, kalau si A dulu atau si B dulu gitu ya. Oke, siapa duluan? Oke. 3, 2, 1, yuk. Ngobrol. Main musik boleh, sambil ngobrol. Yang online juga, aduh iya. Yang online juga, ya. Pergumulanmu, tantanganmu. Saya mau ada ketulusan, saya mau ada kejujuran, tapi juga ada respons yang tulus, yang penuh kasih. Yes. Nih berdua nyebrang ke jua gitu ya. Luar biasa. Apalagi tambah kopi sama singkong gitu ya di sini ya. Wah, boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak hanya 2 rupanya teman-teman. Ya, antar dua, antar provinsi, antar negara. Puji Tuhan. Oke. Lebih tulus, lebih terbuka. Tapi saya mau Anda merespons dengan hikmat dari Tuhan, curhatan temanmu, dan itu penuh dengan cinta, dengan kasih sayang, dan saya mau Anda jadi saluran berkat, mulai dari ruangan ini dan seterusnya. Kalau udah gantian? Udah. Oke. Masih ada nih beberapa yang seru banget ya. Oke. Sudah gantian? Sudah ya? Oke, sudah ya? Ya. Ya nanti dilanjutin. Yang online? Udah ya? Cukup ya? Oke. Baik, teman. Saya mau Anda susun doa buat, ya kita sering kali apalagi yang udah
Suhu politik sudah mulai naik, betul ya saudara-saudara? Ungkapan-ungkapan juga harus tahan uji. Bisa? Saya mau tawarkan kalimat jangan ngomong lawan bicara. Itu lawan bicara seringkali kita bilang, betul? Yang enak dan tepat sesuai dengan KTP kita apa? Teman bicara. Anda bisa bedakan apa yang sedang kita pelajari hari ini. Itu. Saya mau Anda susun doa bukan untuk istilah lawan bicaramu, tapi dengan dan untuk teman bicara. Saya mau Anda naikkan ketulusan hati sekarang dan biarlah semua kita tiap pasangan naikkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sebentar lagi kita akan berdoa. Tapi saya mau closing dengan kalimat yang sudah saya siapkan ini. Teman-teman, mari semakin jujur, semakin penuh kasih. Ya, 2,5-3 tahun ini kita dimurnikan oleh Tuhan. Benar? Teman bicara kita ini, dia spesial. Kalau enggak, Tuhan enggak akan hadirkan dia di hidupmu, di kiri kanan kita. Tarik itu pada keluarga, pasangan, anak, orang tua. Jadilah pasangan yang tekun. Nanti pasangan hidup berkeluargamu diberkati. Ada pengharapan yang luar biasa. Ya. Jadilah anggota keluarga yang tahan uji, tekun. Dan selalu berpengharapan dalam Tuhan. Dan jadilah karyawan, karyawati nih, yang melakukan bahkan pekerjaan pelayanan yang ber-KTP. Gedung ini sangat megah, coba kasih lihat gambarnya. Mungkin karena udah seringnya kesini nggak tahu ya. Biasanya sih online kalau ibadah, kalau ini dari saya loh, perspektif saya. Saudara, parkirannya aja harum. Cius. Loh benar ini, nggak melebih-lebihkan saya. Coba-coba sadari itu. Ada yang mempunyai berkuasa atas parkiran di sini. Oh, iya Pak. Keren, bersih. Makasih ya Pak. Timnya juga. Iya. Saya turun, satpamnya, ya, ini bukan untuk menjilat, enggak, benar, enggak. Kebetulan saya kemana-mana, diundang, betul? Jadi apa yang, ya, seperti ruangan ini, oh luar biasa. Toiletnya, saya udah lama nggak pernah foto selfie di toilet, saudara. Cius, benar. Pandemi, saya udah nggak pernah lagi, bahkan. Tapi tadi, nih, tadi Angel yang antar saya. Pak, di sini Pak. Biasa, restroom, laki-laki, perempuan biasa. Begitu masuk, praise the Lord. Oh iya, majornya. Oh iya. Tepuk tangan dong. Iya. Bukan untuk kesombongan, saya udah sentuh tadi. Tapi ini sekali lagi biar tambah-tambah keren lah ya. Saya baru dari Eropa, Paris, Belanda, Jerman, Zurich paling bersih Pak. Betul, Swiss, wah luar biasa. Belanda daerahnya, pedesaannya. Oh, dan yang terakhir saya di Milan, Roma kemudian. Lihat tadi Colosseum. Tapi toilet tadi Pak, itu toilet terbersih yang pernah saya lihat. Benar. Ya, lihat. Ya, ini tulus betul saudara. Apa adanya. Lihat. Ambil kesempatan ketika engkau boleh jadi berkat bagi orang lain. Betul saudara? Nanti wajahnya udah ceria banget. Betul, wow. Tuh, pergumulan akan datang lagi. Betul saudara? Tapi apakah engkau maju sehasta lagi? Tuhan berkati ya. Tuhan berkati yang jombloers. Jodoh sudah disediakan Tuhan untukmu. Yang terbaik. Ya, saya berdoa. Yang online juga ya. Ya, Tuhan berkati pernikahanmu, Tuhan berkati hidup keluarga Anda. Ya, yang rindu keturunan juga, yang
Rindu tambah anak lagi? Saudara, kita punya KTP. Apa? Ketekunan? Apa? Tanuji. Oke, udahlah. Ya, jangan gampang untuk aduh, enggak. Ayo naikkan syukur dan miliki pengharapan. Kita baca penutup closingnya. 3, 2, sama-sama semua. Iya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, mari. Saya mau Anda berdoa, silahkan dengar oleh teman bicaramu atau hanya dalam hati dan pikiranmu. Tuhan datang padamu pada siang hari ini meneruskan saat teduh dan doa kami. Kami mau saling doa dan kemudian akan kami lanjutkan dengan syafaat-syafaat kami Tuhan. Mari masuk dalam keheningan, musik mengalun. Mari masuk lebih lagi dalam kerendahan hati, keberserahan, untuk betul siap melakukan KTP dalam hadirat Tuhan. Kita hening sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teman-teman, saya persilahkan sekarang Anda mendoakan teman bicaramu tadi, teman curhat kita. Sekarang juga Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Kami tidak mau firman ini hanya hitam di atas putih, hanya kami baca, kami dengar. Begitu juga yang online. Kami mau melakukannya. Kami mau saling menguatkan dalam doa. Pilih satu kata, sebutkan itu berkali-kali dalam doamu pada Tuhan untuk teman bicara. Jemaat berdoa. Teman-teman, anak-anakmu, Bapak Ibu, umatmu berdoa Tuhan. Hamba melengkapi dan kami juga bersepakat berdoa. Tuhan berkati beliau. Tuhan berikan tambah-tambah kesehatan, hikmat, tapi juga kesukacita. Semangat yang selalu boleh kami lihat. Kalau melihat dan mengingat dan berkati dalam memimpin perusahaan, dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati direksi, manajemen, semuanya jajaran, bahkan sampai staf. Semua kami punya porsi masing-masing. Tangan tidak bisa menjadi mata. Mata tidak bisa menjadi telinga firman-Mu. Tapi setiap bagian punya fungsinya. Dan oleh karenanya kami harus saling mendoakan, saling menghormati, saling mengasihi. Bapak kami berdoa juga untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Grove. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati usaha mereka. Terpuji nama Tuhan, berkat-Mu tercurah lebih lagi. Kami berdoa untuk Project Saint Regis. Tuhan sertai proses pemasarannya, hotel, dan Raja Wali Place Office Tower. Oh Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Luar biasa Tuhan. Tempat ini bagian kesaksian iman. Termasuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Bersama Pak Peter Sonda dan seluruh manajemen. Suku apapun, bangsa apapun, agama apapun. Ini menjadi kesaksian kami. Dan khususnya kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa oleh karenanya untuk persekutuan doa, pengurus, angel, dan teman-teman yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati kekompakan kesehatian mereka Tuhan. Ada banyak tantangan pastinya.
Tadi kerinduan untuk lebih menghadirkan suara musik di online. Tuhan Kau akan tambahkan hikmat, Tuhan akan lengkapi segala kelengkapan, Tuhan berkati pengurus persekutuan, dan Tuhan berkati kami semua untuk terus rindu beribadah pada Tuhan. Kami juga teringat untuk teman-teman kami yang mungkin belum hadir. Tuhan, biarlah dalam doa kami taruh wajah mereka di hadapan-Mu, dan kami berdoa dengan syukur. Tuhan berkati dia, kami tahu pergumulannya, atau kami tahu segala tantangan pekerjaannya, atau memang mungkin dia belum bisa hadir, dan pekerjaan pelayanan yang dilakukan itu juga adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati untuk kesempatan berikutnya kami boleh bersekutu lagi. Kami teringat untuk semua orang tua kami. Kami teringat untuk pasangan kami, anak-anak kami, tapi juga khususnya untuk orang tua kami. Kalau mereka masih ada bersama dengan kami. Oh Tuhan, dengan cinta kami, biarlah kami lebih tahan uji, lebih tekun lagi untuk melayankan cinta kasih Tuhan bagi mereka. Dan untuk yang lain-lain yang belum tercatat di sini, yang belum hamba bisa sebutkan satu persatu, di dalam kuasa darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan juga mereka KTP, ketekunan di tengah penderitaan sengsara, tetapi tahan uji juga Tuhan, dan pengharapan-Mu berlaku, dan pengharapan di dalam Allah Bapa dan Kristus dan Roh Kudus tidak pernah mengecewakan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk kota, untuk bangsa kami, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati, suhu politik sudah makin naik. Biarlah Tuhan kami tidak terpecah belah. Hamba mau berdoa Tuhan, dan kami mau bersepakat juga lewat doa kami dengan teman-teman dalam pekerjaan kami Tuhan di sini di Raja Wali Group, dengan keluarga besar. Tuhan, kami tidak akan terpecah walau mungkin beda pilihan. Tuhan berkati, terus satukan kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk persepak bolaan kami. Tuhan berkati juga seluruh olahraga dari bangsa kami. Biarlah keletihan, kecapean, pergumulan karena pandemi, karena pekerjaan, boleh ada bagian-bagian yang membuat kami dieratkan lebih lagi dan disegarkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk ABRI dan polisi boleh mengawal untuk sampai dengan tahun depan khususnya Tuhan, dan selama-lamanya, tapi khususnya untuk proses pemilihan legislatif sampai dengan pemilihan presiden, wakil presiden. Kami berdoa Bapak Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinetnya, Tuhan urapi di waktu-waktu yang akan menyelesaikan sebentar. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa-bangsa lain. Ini bagian akhir kami yang masih ada peperangan, Ukraina, Rusia, yang kelaparan, yang ada pergumulan dan tantangan, dan macam-macam kami menghadapi persaingan digital sekarang ini Tuhan. Kami mau berdoa semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman remaja pemuda dalam pendidikannya, anak-anak kami, keponakan kami, adik-adik kami yang harus ke sekolah yang baru, menuju kampus yang baru. Tuhan berkati mereka semua. Ini syafaat kami. Ini syafaat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, terima kasih Pak Pendeta Lucinda Tobing untuk pelayanan Bapak. Tuhan berkati Pak, untuk Ibu, anak-anak semuanya. Terima kasih juga untuk yang hadir dari Zoom yang di tempat ini. Terima kasih untuk pelayanan Om Martin dan Sheila. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya ada sedikit pengumuman. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Om Ronald, Bapak Pendeta Ronald Watimena. Karena minggu depan sebenarnya hari kejepit buat kita, tapi buat orang luar itu libur nasional, jadi kita pakai Zoom aja. Ya, kita Zoom minggu depan
lagi, kita di sini lagi. Amin. Semangat. Ya, kita undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan akan diakhiri oleh doa berkat dari Pak Pendeta. Semakin hari, semakin katakan besar anugerahmu. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk ruangan ini. Terima kasih untuk pengurus. Terima kasih untuk semuanya. Nah, kami mau berdoa ke depan. Masih ada Zoom. Atau kemudian lagi ke depan lagi. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan yang terbaik yang darimu. Dan kami kembalikan sebagai dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, kembali dalam hidupmu. Bawa KTP. Jangan pernah menyerah. Menyerah pilihan yang paling gampang. Paling banyak dipilih. Tapi tekunlah. Berserah. Tahan uji. Dan terimalah pengharapan. Berkat-berkat yang tercurah. Ingat, jangan hanya terima berkat. Bagikan berkat sukacita. Bagi banyak. Terima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus. Karunia Allah Bapa. Dan persekutuan dalam urapan Roh Kudus. Memberkati KTP. Saudara-saudara masing-masing. Jadi berkat. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima Silakan duduk. Ibadah sudah selesai. Saya lagi mau mikirin gimana foto barengnya sama Marlon Batik. Kita semua di sini foto barengnya. Ya. Bapak Ibu, ke depan semuanya yang ada di sini kita foto bareng. Yang online. Ayo. Maju, maju, maju. Di Zoom buka kameranya. Oke. Sangat nyadar tinggi. Apa ntar habis ini. Lu ntar ini ya. Ya, yang di Zoom ya. Yang di Zoom ini dulu sebentar. Satu, yang jumlah 2, 3. Oke. Makasih, Tuhan memberkati semuanya. Belum.